Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah atas limpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua diberikan kesehatan untuk bisa berkarya dan berkreasi kembali bersama saya Muhammad Tommy Adrianto. Saya sebagai konten kreator Bung Tommy Channel dan juga sebagai konsultan hukum. Nah, pada kali ini saya akan membuat suatu video yang berkaitan dengan masalah hukum. Kita akan belajar tentang masalah hukum dan judulnya adalah mau poligami, ini prosedurnya yang sah berdasarkan undang-undang perkawinan dan hukum Islam. Nah, nanti di sini akan dijelaskan tentang bagaimana prosedur dan syarat sahnya untuk berpoligami. Dan berpoligami itu intinya adalah bagi siapa yang mampu dan selain itu bisa berlaku adil dan juga diizinkan oleh istri-istrinya. Nah, maka dari itu di sini saya akan menjelaskan dan mungkin banyak sekali suami yang berpoligami tetapi secara perekonomian dia tidak mampu dan dia juga tidak merasa adil dan dia juga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup istri-istrinya. Nah, itulah yang tidak sesuai dengan apa yang berdasarkan undang-undang perkawinan dan juga berdasarkan hukum Islam. Nah, oleh karena itu di sini saya akan membahas dengan berdasarkan undang-undang perkawinan dan berdasarkan hukum Islam. Nah, sebelum itu jangan lupa teman-teman bagi yang ingin melakukan konsultasi hukum bisa menghubungi saya secara langsung 0813 2725 1278 dan saya juga mempunyai Instagram dan Instagramnya adalah konsultan hukum Bung Tommy dan bagi teman-teman yang ingin berkonsultasi bisa DM secara langsung dan juga teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram saya. Nah, dan juga saya cantumkan beberapa link video yang ada di deskripsi dan link video yang berkaitan dengan masalah hukum juga teman-teman bisa klik dan bisa menyaksikan video-video lainnya yang tidak kalah menarik dengan video yang saya buat pada kali ini. Nah, oke, langsung saya jelaskan. Di sini dalam undang-undang perkawinan itu terdapat asas monogami. Nah, di sini asas monogami dalam undang-undang perkawinan yaitu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan atau Undang-Undang Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi, hukum perkawinan Indonesia berasaskan monogami. Nah, selanjutnya, asas itu ditegaskan kembali di dalam pasal 3 ayat 1 dan penjelasannya Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi. Pada asasnya dalam suatu perkawinan, seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami atau asas monogami. Nah, itu tadi penjelasannya di dalam Undang-Undang Perkawinan yang mana di dalam hukum perkawinan Indonesia ini berasaskan monogami. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang poligami dalam Undang-Undang Perkawinan. Nah, kendati demikian, kalau Undang-Undang Perkawinan itu menganut asas monogami, Undang-Undang Perkawinan juga memberikan pengecualian, yang mana pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang atau poligami dengan ketentuan. Poin A, suami wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya dengan syarat. Yang pertama, ada persetujuan dari istri atau istri-istri dengan catatan persetujuan ini tidak diperlukan jika yang poin A, istri atau istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Dan yang poin B, tidak ada kabar dari istri selama minimal 2 tahun
Atau yang poin C, sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Dan selanjutnya adalah yang kedua, adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak. Dan yang ketiga, adanya jaminan suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Nah, itu tadi tentang ketentuannya, dan selanjutnya adalah poin B, pengadilan hanya memberikan izin poligami jika yang pertama, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya. Yang kedua, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Adapun izin tersebut diberikan pengadilan jika berpendapat adanya cukup alasan bagi pemohon atau suami untuk beristri lebih dari satu orang. Nah, di sini dijelaskan juga poligami dalam hukum Islam, yang mana lebih lanjut aturan poligami merujuk pada instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang penyebarluasan kompilasi hukum Islam atau KHI. Secara garis besar memang tidak jauh berbeda dengan undang-undang perkawinan, namun dalam KHI terdapat pengaturan lain seperti yang pertama, suami hanya boleh beristri terbatas sampai 4 istri pada waktu bersamaan. Dan yang kedua, syarat utama agar bisa beristri lebih dari satu, yakni harus mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya. Jika tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari satu orang. Dan yang ketiga, harus memperoleh persetujuan istri dan adanya kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak. Nah, dan persetujuan ini dapat diberikan secara tertulis atau lisan, dan kemudian dipertegas dengan persetujuan lisan istri pada sidang pengadilan agama. Dan yang keempat, harus mendapat izin dari pengadilan agama. Jika nekat dilakukan tanpa izin dari pengadilan agama, perkawinan itu tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan yang kelima, jika istri tidak mau memberikan persetujuan, pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan pengadilan agama. Atas penetapan ini, istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Nah, sehingga jika istri pertama tidak menyetujui suami untuk menikah lagi, maka ia tidak dapat melakukan poligami. Mengingat persetujuan istri merupakan syarat yang wajib dipenuhi jika suami hendak beristri lebih dari satu orang. Nah, dalam hal ini, suami tetap mengajukan permohonan izin ke pengadilan agama. Nantinya, pengadilan agama akan memberikan dan mendengar keterangan dari istri pertama sebelum memberi izin. Nah, sebagai informasi tambahan mengenai syarat mampu berlaku adil, pada dasarnya Al-Quran di dalam surat An-Nisa ayat 129 yang merupakan salah satu sumber hukum Islam telah menegaskan bahwa suami tidak akan dapat berlaku adil sebagai berikut. Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Nah, ini meskipun ada surat Al-Quran juga tentang menganjurkan beristri lebih dari 1, 2, 3, dan 4, tetapi di sini surat An-Nisa ayat 129 sudah dijelaskan bahwa suami tidak akan dapat berlaku adil. Nah, di situ sudah dijelaskan meskipun sudah ada dasarnya bahwa bisa beristri lebih dari 4, tetapi pada dasarnya suami itu pasti sudah dipastikan tidak dapat berlaku adil. Nah, itu juga dijelaskan di dalam surat Nisa ayat 129. Nah, di sini Al-Quran
memang membolehkan poligami jika suami mampu mewujudkan keadilan di antara para istri, yaitu keadilan material. Namun keadilan material di antara istri merupakan syarat yang sangat sulit dilakukan karena lahirnya tindakan manusia tidak terlepas dari kondisi hati atau perasaannya. Padahal pada saat yang bersamaan, hati atau perasaannya memiliki kecenderungan untuk tidak adil. Nah, itulah teman-teman sudah saya jelaskan tadi. Nah, jika ingin berpoligami harus memenuhi syarat-syarat tadi. Yang pertama adalah disetujui oleh istri, dan yang kedua dapat berlaku adil, dan ada syarat-syarat lainnya yang harus ditentukan. Nah, tapi pada dasarnya manusia itu tidak bisa berlaku adil meskipun ia berusaha untuk berbuat adil. Nah, maka dari itu teman-teman semua bisa menyimpulkan sendiri, menafsirkan sendiri apakah sebaiknya berpoligami atau tidak. Jika memang mampu untuk berbuat adil, maka teman-teman bisa melakukan poligami. Tetapi jika merasa tidak bisa berbuat adil, maka sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Nah, itulah tadi penjelasan saya tentang masalah poligami ini berdasarkan undang-undang perkawinan dan berdasarkan hukum Islam. Nah, mungkin begitu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video pada kali ini, dan jangan lupa teman-teman untuk like, komentar, subscribe, dan juga share video ini jika video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, saya pamit dulu. Saya Muhammad Tommy Adrianto, konten kreator Bung Tommy Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.